Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Silakan. Baik, terima kasih Pak Afkar. Ini ada satu penanya lagi Buya dari Bapak Romi di Surabaya. Romi Romi, ya. iya. Bapak Romi ini meminta kiat-kiatnya bagaimana kiat-kiat khusus untuk hidup secara zuhud dan apakah ada kaitannya hidup zuhud dengan kebahagiaan hidup Buya? Hidup zuhud dengan kebahagiaan hidup. Oke. Terima kasih Buya. Sekarang saya mau nanya ikut arus itu. Anda ingin bahagia, berzuhudlah. Ya. Karena ketika Anda sudah zuhud, Anda tidak dikerjain oleh dunia ini. Bagaimana menumbuhkan rasa zuhud? Kiatnya sederhana sekali. Cobalah biasakan Anda berbagi dengan sesama. Dan jangan ada dikotomi. Jangan rasis. Hanya karena beda agama Anda tidak bantu. Hanya beda suku Anda tidak bantu. Hanya beda warga negara karena dia orang Cina, dia orang Belanda enggak bantu. Ya, jangan membedakan laki perempuan kulit merah, la fadla li arabin ala jam'il bitaqwa. Iya. Tidak ada la abyada ala aswada. Orang putih enggak ada, semuanya manusia yang homo erectus berjalan dengan kaki di atas. Manusia itu adalah hamba Allah semuanya, Anda bantu semuanya. Bagaimana caranya? Belajarlah Anda dermawan. Ya. Bantulah mereka apa yang Anda miliki. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ketika Anda bersedih hati saja tidak bisa membantu seseorang, Tuhanmu sudah berterima kasih atas kebaikan hatimu itu. Ya, dari kebaikan-kebaikan itu minimal akan mengurangi sifat kikir yang ada pada diri Anda. Karena cinta dunia, keserakahan itu tidak jauh dari kikir itu. Ini kiat-kiatnya. Ya, belajar melatih diri semuanya. Kemudian coba Anda mensugesti supaya tidak membedakan berlian dengan batu kali. Silakan Anda taruh batu kali di samping Anda dan berlian. Cobalah tatap keduanya. Bahwa tidak semua berlian ini asal usulnya berbeda. Semua asalnya sama. Kedua-duanya adalah batu. Hanya saja bedanya umurnya yang berbeda. Berlian ini adalah bebatuan yang usianya sudah sekian miliar tahun. Dan ini batu yang terjadi. Dua-duanya batu, hanya beda umur kok. Betul nggak? Anda melihat bayi dan melihat orang kakek-kakek. Semuanya sama, ini manusia, ini manusia. Berlian ya batu. Juga batu. Batu kali ya, batu juga sama-sama batunya. Kenapa dibedakan? Hanya karena beda usia kok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mensugesti dirinya supaya tidak mencintai dunia. Berlian itu dibikin, ditata untuk tempat WC dia. Untuk mensugesti dirinya. Itu luar biasa. Melatih diri. Uang jangan ditaruh di kantong sini, dekat hati kamu ini. Taruh di belakang, di pantatmu ini. Jangan ditaruh di topong oleh kepala. Iya.
Kita belajar menghinakan dunia ini semuanya itu latihan-latihan ya untuk mensugesti diri kita sendiri. Kemudian juga Anda yakin bahwa, tapi ini kembali kepada masalah keyakinan ya. Nanti kita tidak perlu dalil sih. Artinya Allah itu menjamin setiap makhluk dijamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini mah orang boleh percaya boleh tidak. Dia akan menyangkal bagaimana caranya. Ya kalau yang saya nggak makan, ada orang yang yakin pokoknya. Tetapi ketika saya tanya kepada mereka yang meragukan janji Allah, wahai saudara-saudara kalian di pengajian, ngacung di sini yang nggak pernah nggak makan ngacung nggak ada. Makan semua ya. Anda belum pernah kelaparan di dunia ini, tapi Anda kenapa tidak yakin Allah menjamin rezeki kamu? Ini kan satu hukum kausalita yang dipenggal sendiri oleh mereka. Akhirnya apa yang orangnya orang kaya nih. Hanya saja, namun demikian akan tetapi gitu. Penyangkalan itu ada. Jadi artinya bahwa kalau ada orang kelaparan itu bukan salah Tuhan, tapi karena keserakahan manusia yang mengambil bagian terlalu banyak di atas kebutuhannya. Itu persoalannya, keserakahan manusia juga. Jadi artinya bahwa supaya Anda bisa hidup nyaman, tolong jangan bergantung bahwa Anda hidup harus ada materi. Saya mau nanya dulu. Bisakah sekarang orang hidup bahagia, nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya sepeda, nggak punya apa-apa, bisa bahagia nggak? Nggak bisa. Orang gembel, oke. Dulu zaman primitif, ketika mereka belum berbudaya, masih berburu binatang, ada yang bahagia nggak? Bahagia. Yang sengsara ada nggak? Akhirnya mbak, kondisi hati masing-masing kok. Iya. Anda baru merasakan kebahagiaan itu ketika Anda sudah tidak lagi terikat dengan materi ini. Kebutuhan sebagai kebutuhan. Yang membuat kita tidak nyaman karena kita ingin menyimpan sebanyak-banyaknya. Setelah untuk kita sudah cukup, nanti setelah pensiun setelah masa bakti selesai akan dapat uang pensiun. Enggak, dia ingin menjamin kehidupannya sampai dia menduga umurnya sampai 70 tahun yang akan datang harus cukup makan. Kalau sudah ada, sudah punya sawah 40 hektar, sudah selesai? Enggak, dia akan menjamin anak cucunya. Kira-kira 7 turunan. Ada enggak orang kaya di sini? Anaknya 7, bikin rumah 7 buat satu anak satu rumah, ada enggak? Sejak kapan Anda memikirkan anak 7 harus punya anak rumah semuanya? Dan itu tidak akan pernah selesai. Jadi pada akhirnya upaya untuk membangun kezuhudan itu salah satunya, saya tambah lagi, cobalah Anda mengurangi keinginan Anda. Ya, ambisi itu coba dikendalikan semuanya itu, sehingga nanti Anda bisa nyaman. Kalau keinginan itu dilepas dan itu semuanya nggak akan ada habisnya, dan Anda menyebabkan Anda harus bekerja keras melelahkan kok. Betul nggak? Dan kalau sudah berkeinginan dan sudah melangkah, ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Kalau tidak zuhud, kalau berhasil lupa diri, kalau gagal gantung diri. Kalau kaya menghinakan orang miskin kok. Iya, setiap hari dari Doli sampai mana? Saritem, Kalijodo, Alexis, muter terus gitu dari hotel ke hotel. Begitu gagal beli tambang. Apa seperti itu? Sudahlah, zuhud ini kita rumuskan, syukuri saja apa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih.